Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la ammaratun bis-su'. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fannafsu sab'u marratin ammaratun wa mahalluha as-sadru wa junuduha al-bukhlu wal hirsu wal hasadu wal jahlu wal kibaru wasyahwatu wal ghadabu. Tsumma lawamah wa mahalluha al-qalbu wa huwa tahta sadiyil aisari bi qadri sab'ina wa junuduha al-lawm wal hawa wal makaru wal ujbu wal ghibatu war riya'u wal dhulmu wal kizbu wal ghaflatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil lisan, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita sanjungkan kepada Allahul Ghafur, Allah yang maha menguasai semua alam, Allah yang mengurus ini alam. Patut kita sebagai hamba Allah, sebagai yang diciptakan oleh Allah, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur, dengan membuktikan syukur, yaitu mengerjakan atau taat kepada Allah, menjauhi aturan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, umumnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini
ditetapkan iman Islam kita bisa mengikuti atas hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para salafus sholihin, para aulia Allah, sehingga kita di yaumil jaza akan disatukan, dirombongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sini. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali dalam kajian yang dimana mudah-mudahan atas pertemuan ini kita niatkan yaitu tolbul ilmi atau tolab ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sabab atau beberapa sabab wasilah. Yang pertama kita yaitu diampuni atas semua dosa kita, dilapangkan, diluaskan milik rizki kita, digampangkan seluruh urusan kita, karena Allah sudah berjanji dalam satu ayatnya, siapa saja yang dia menuntut ilmu maka Allah akan menyiapkan sesuatunya, termasuk rizkinya tanpa diduga, tanpa disangka akan datang dengan dengan tidak disangka-sangka. Alhamdulillah, para jamaah semuanya, muhibbin, ikhwan di mana saja berada, kali ini saya akan membahas tentang masalah nafsu. Nah, ini masalah nafsu khusus, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa nafsu? Apa itu nafsu? Nafsu adalah sama makhluk Allah, ciptaan Allah, yang dimana nafsu itu ditetapkan atau dimasukkan, ditempel dalam jiwa raga manusia. Apa fungsinya nafsu? Nafsu itu adalah ada dua fungsi, yaitu nafsu yang bisa manfaat, nafsu yang bisa bikin madarat. Itulah fungsi nafsu. Tergantung kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu bagaimana. Apakah kita di bawah nafsu, dikendalikan oleh nafsu, ataukah kita mengendalikan itu nafsu sendiri? Karena yang paling gagah di antara semua makhluk ciptaan Allah yang tidak nurut semua ciptaan Allah, salah satunya adalah nafsu. Ketika Allah ciptakan nafsu, lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya nafsu, apakah aku ini Tuhanmu? Siapa aku ini? Apakah aku Tuhanmu? Siapakah dirimu?" Maka nafsu menjawab, "Ana, anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Allah ya Allah, ya aku." Itulah pengakuan nafsu. Jadi nafsu itu tidak mengakui atau keras kepala. Nafsu itu makhluk yang keras kepala. Ketika disuruh mengaku oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Rabb, bahwa Allah itu yang menciptakan, tetapi apa jawaban nafsu? Ana. Aku ya aku, anta. Tuhan ya Tuhan. Jadi masing-masing aja. Itulah Allah ciptakan nafsu. Maka kemudian setelah jawaban nafsu demikian, maka Allah Subhanahu wa taala
mengirim nafsu, yaitu di mana dia direbus di neraka. Jadi nafsu beberapa ribu tahun, maksudnya apa? Supaya nafsu direndam, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kadarnya turun, supaya bisa mengakui dirinya itu adalah makhluk Allah. Beberapa ribu tahun kemudian nafsu diangkat, lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, man anta, man ana, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Gimana jawabnya nafsu? Ana, anta, aku ya aku, anta, kamu ya kamu, masing-masing aja. Kenapa sih nanya kayak gitu-gitu amat, kata nafsu. Nah ini nafsu ini keras kepala banget. Nah setelah itu nafsu dikirim lagi di penjara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diuji kemudian kedua kalinya. Diuji coba lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, kunci nafsu, jangan dia kasih minum, jangan dia kasih makan, jangan dia kasih apapun sesuatu yang bisa dia bergerak perasaannya. Maka nafsu beribu-ribu tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenjarakan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah barulah lemes nafsu. Wah, lemes nih, lapar, lemes, lapar ada di dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya lagi, man anta, man ana, siapa kau, siapa aku? Ana wa ana, anta wa anta. Tetap jawabannya seperti begitu, cuman dia itu lemas. Nah inilah apa namanya, kadar nafsu itu bisa kita memahami dengan demikian, bahwa nafsu itu tidak bisa akan hilang terkecuali kita kadarnya bisa direndahkan. Melalui apa? Nah ini banyak berbagai macam ilmu atau pendapat yang kita bisa akan mengendalikan tentang nafsu itu. Nah ini kita berbicara tentang nafsu. Nafsu itu Allah ciptakan ada 7 macam warna nafsu. Apa sih nafsu? Udah tahu kan? Nafsu itu keinginan, sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Itulah nafsu. Tapi ada nafsu yang dia ketika diajak dalam kebaikan dia tidak protes. Makanya kita bahas masalah itu nafsu. Yang pertama adalah fanafsu sab'u marotibin. Susunan nafsu itu ada 7 martabatnya. 7 martabat, 7 golongan atau 7 susunan nafsu. Di mana adanya nafsu? Nafsu itu ada di jiwa kita. Yang pertama ammaratun, yang pertama nafsul ammarah. Nah, tahu kan nafsul ammarah, amarah kalau bahasa kita nama amarah. Yang pertama ammaratun ala nafsu ammarah. Di mana tempatnya nafsu ammarah wa mahalluha as-sadru, tempatnya nafsu ammarah itu as-sadru, di sekitaran dada di sini. Jadi adanya nafsul ammarah mahalnya, tempatnya as-sadru, di dada. Wa junuduha al-bukhlu wal irsu wal hasadu wal jahlu wal kibaru wasyahwatu wal ghadab. Nah ini nafsul ammarah ini mempunyai bala tentara, mempunyai apa namanya murid-murid atau koalisi-koalisinya. Wa junuduha, tentaranya nafsu, al-bukhlu. Yang pertama al-bukhlu, pelit. Nah ini penyakit.
Penyakit al-bukhlu ini akan nempel di nafsul ammaroh ketika sesuatu perkara yang kita miliki, misalnya harta dan lain sebagainya, itu lengket akan melekat perasaan pelit di hati kita, di dalam dada kita. Nggak usah sodakoh, nggak usah sayangin orang, nggak usah ngasih masjid dan lain sebagainya. Itu tiap hari ngomennya kayak gitu, nafsu mah ngapain sih? Sodako kan ngasih orang, enak-enakan orang. Kita mah uang dikasih sama dia, kita nggak ada misalnya. Itu lain-lain urusannya. Ini mah selalu membisik nafsu itu di dada. Wah, jangan. Pokoknya ada sifat al-bukhlu, pelit. Nah ini pelit ini, awas, ini adalah sifat penyakit yang harus kita hilangkan di dalam tentaranya nafsu itu. Yang kedua, al-hirsu, penyakit mak-mak. Apa mak-mak? Rakus ya mas ya. Rakus ini juga rakus termasuk nafsul ammaroh. Rakus terhadap dunia, rakus terhadap harta dan lain sebagainya, ini akan mengakibatkan ammaroh bisu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu yang dinamakan nafsu ammaroh, nyuruhnya, merintahnya kepada kejelekan, kepada maksiat, kepada yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah irsu, mak-mak, rakus. Apa aja dimakan, yang penting gua kenyang. Entah itu haram, entah itu halal, pokoknya yang kelihatan makanan ya dimakan, kelihatan minuman ya diminum, rakus namanya. Maka antara pelit dan rakus ini yang paling menonjol di sifat orang. Rakus terhadap dunia bagaimana? Rakus terhadap dunia itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia cari, tidak pandang bulu. Ada di depan mata menguntungkan bagi dirinya, orang lain tidak dibagian, orang lain tidak kebagian, masa bodoh. Ini namanya rakus. Awas, mudah-mudahan kita ya ala kadar di dunia ini mencari dunia untuk mencari kekuatan dalam ibadah gitu. Jangan rakus, apa adanya. Wal hasad, ini hasud, penyakit hasud pun termasuk, yaitu di dalam wilayah anak buahnya ammaroh. Jadi anak muridnya ammaroh ini termasuk penyakit hasud. Hasud itu bagaimana? Hasud ini adalah penyakit yang dimana melihat orang enggak senang, melihat orang senang enggak ridho, melihat orang sukses iri. Nih hasud nih. Tapi kadang-kadang hasud ini kebanyakan penyakit-penyakit orang berilmu. Orang yang sangat berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Orang misalnya si A ilmunya lebih tinggi atau lebih hebat pengetahuannya dari si B. Nah si B ini kadang-kadang ada penyakit hasud gitu. Wah, jangan biar nggak naik dia. Apa ini? Nah ini dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, wa yabgunaha iwaja. Dia menghindar-hindarkan kebaikan orang lain. Jadi misalnya harusnya dinyatakan si A itu lebih mulia, tapi dia rendah-rendahkan, tapi dia olok-olokan misalnya. Nah ini namanya hasud. Udah tahulah, mari kita jangan dekat-dekat kepada penyakit hasud. Sebab hasud itu akan merugikan di dunia wal akhirah. Hasud itu bagaikan kita beramal tanpa bobot, karena dengan penyakit hasud seluruh amal manusia akan lebur, hancur. Nah ini terakhir dalam episode kali ini adalah al-jahlu.
anak buahnya Ammaroh itu penyakit bodoh, penyakit tidak tahu tentang ilmu. Nah ini penyakit ini langsung dia lengket di hati. Udah tahu dirinya tidak tahu, tidak mengenal tentang pengetahuan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kadang-kadang bodoh itu gengsi. Bodoh itu nggak mau tanya, sudah nggak tahu nggak mau nanya. Ini masalah besar. Nah ini penyakit bodoh ini. Kadang-kadang dia merasa lemah. Gua mah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, yang penting mah ya, yang penting nggak maling, yang penting nggak korupsi misalnya. Nah ini masalah bodoh ini bermasalah besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu tentang ilmu, tentang pengetahuan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Minimal kita dalam lingkungan kita ada seseorang yang mengerti, maka harusnya kita tanyakan kepada yang mengerti, kepada yang ahlinya. Jangan simpan kebodohan di hati kita, jangan simpan kebodohan di otak kita. Pecahkan dengan apa? Bitolbil ilmi, yaitu dengan mengaji. Jangan sampai duduk manis, merasa enak di dalam kebodohan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling sangat bodoh yaitu orang yang dia enak merasa dalam kebodohan. Ini penyakit Ammaroh. Jadi perasaannya benar. Kalau orang bodoh itu perasaannya benar aja, perasaannya enjoy aja gitu. Padahal dia kalau diajarkan, dicerminkan menurut kacamata agama, jauh daripada diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui ini, sifat-sifat Ammaroh yaitu mempunyai junud, tentara, maka kita wajib menghindarinya. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan sedikit demi sedikit. Dengan apa? Ini cara kan? Cara menghilangkan, mengikis atau merendahkan, meminimalisasi. Caranya bagaimana? Maka ini kata Imam Ghazali, tidak ada cara lain untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini ila bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain episode kita akan bahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.